dosen yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Jandi Mario Ricardo Sinaga dengan nomor NPM 2001060011. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perilaku konsumen di pasaran. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, ada baiknya kita mengetahui apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari dan berkaitan dengan proses konsumen mengenali produk, pengevaluasi produk sampai pada pembelian produk. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana perilaku konsumen di pasar, yaitu dari A, konsumen memperhatikan merek produk tersebut. Kedua, konsumen melihat tampilan produk. Dan ketiga, konsumen melihat manfaat kegunaan produk tersebut. Hasil diskusi kelompok kami yang kedua yaitu bagaimana konsumen itu memilih sebuah produk. Yang pertama, konsumen memperhatikan merek produk tersebut. Kedua, konsumen melihat tampilan produk. Konsumen melihat manfaat kegunaan produk. Yang ketiga, tergantung apakah konsumen itu memilih membeli sebuah produk. Pada jawaban kami ialah kualitas, harga, barang, gaya hidup, promosi. Yang keempat, apa yang diperhatikan dan dipertimbangkan oleh konsumen, yaitu satu, pelayanan dan letak pasar. Berikut teman-teman saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang saya telah berikan kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Putri Yesisyahaan dengan NPM 2001060016 akan menjelaskan poin pertama dari jawaban kami yang kedua. Di situ kami mengatakan bahwa konsumen memilih sebuah produk dengan cara melihat merek dari produk. Maksud kami mengatakan itu karena biasanya seorang konsumen sering sekali terpengaruh dari merek untuk memilih sebuah produk. Misalnya dia mendengar dari teman atau keluarganya atau dari orang lain bahwa produk yang mereka beli itu bagus dan terjamin, sehingga dia pasti akan menanyakan merek dari produk itu. Dan ketika dia sudah tahu, maka dia akan membeli merek yang sama dengan mereka. Oleh sebab itu saya katakan bahwa merek dari sebuah produk sangat berpengaruh untuk pembelian atau pemilihan seorang konsumen dalam memilih sebuah produk. Terima kasih. Baiklah, saya Arsa Tiara Lestari Tampu Bolon, NPM 20010160013. Saya akan menjabarkan poin nomor 3 dari soal nomor 2, yaitu konsumen memilih tampilan produk. Seperti yang kita tahu bahwa tampilan pada sebuah produk dapat memberi efek besar bagi produk tersebut. Misalkan tampilan produk tersebut tidak menarik dan tidak bagus, tetapi memiliki kualitas sangat bagus. Tetap saja para konsumen tidak mau memilih produk tersebut karena sudah tidak tertarik lagi. Tetapi sebaliknya, jika tampilan produk tersebut menarik dan sangat bagus, tapi memikirkan kualitasnya, maka para konsumen pasti akan mau memilih produk tersebut karena para konsumen sudah tertarik pada tampilan produk tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Oka Bagus Yahaan, NIM 20010160015. Bagaimana konsumen itu memilih sebuah produk? Yang ketiga, konsumen melihat manfaat atau kegunaan produk. Kebanyakan konsumen melihat dari manfaat atau kegunaan sebuah produk. Oleh karena itu, konsumen akan membeli produk tersebut dan pastinya akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jika dalam produk tersebut banyak manfaat atau kegunaannya, konsumen akan tertarik dalam membeli produk tersebut. Perkenalkan, nama saya Emi Ulidatari Manurung, NPM 2001060020.
tergantung apakah konsumen membeli atau memilih suatu produk, yaitu dengan harga. Dalam membeli suatu produk, konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitasnya saja, tetapi juga memikirkan kelayakan harga. Harga merupakan salah satu penentu pemilihan produk yang nantinya akan berpengaruh terhadap minat pembelian. Harga seringkali dikaitkan dengan kualitas. Konsumen cenderung untuk menggunakan harga sebagai indikator kualitas atau kepuasan potensial dari suatu produk. Perkenalkan, nama saya Indra Sofiana Wijaju, NPM 20010060015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tergantung apakah konsumen itu memilih atau membeli sebuah produk. Pertama, kualitas. Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau diimplikasikan. Seperti yang kita ketahui, kualitas produk sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian. Seseorang membeli suatu produk bukan hanya sekedar ia ingin memiliki produk tersebut. Dengan kata lain, seseorang membeli produk bukan karena fisik produk itu semata-mata, tetapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk yang dibelinya tersebut. Contohnya, sebelum membeli produk, seseorang konsumen akan mengecek kualitasnya dengan melihat kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Misalnya, kelebihan produk tersebut ialah produk itu memiliki daya tahan yang kuat, ataupun misalnya produk itu praktis buat digunakan sehingga konsumen akan tertarik untuk membelinya. Perkenalkan, nama saya Rutua Maria Simbolon, NPM 2101618. Saya akan menjabarkan sedikit tentang gaya hidup konsumen. Konsep gaya hidup konsumen berbeda dengan kepribadian, karena gaya hidup berkaitan dengan bagaimana seseorang itu hidup, cara mereka menggunakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu mereka. Sedangkan kepribadian merupakan gambaran yang lebih kepada perspektif internal, yang memperlihatkan karakteristik pola berpikir, perasaan, dan juga persepsi mereka terhadap sesuatu. Gaya hidup yang berkembang di masyarakat saat ini merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Untuk memahami bagaimana gaya hidup, dibutuhkan instrumen untuk mengukurnya. Kadang itu juga terdiri dari beberapa aspek. Salah satunya menyesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Dan yang kedua, tidak memikirkan nilai-nilai atau norma budaya yang ada. Nama saya Kori Elizabeth Widianta Gultom, NPM 20110600014. Di sini saya akan menjabarkan tentang tergantung apakah konsumen itu memilih membeli sebuah produk dalam bentuk promosi. Nah, di sini kan promosi itu merupakan bagian terpenting dari strategi pemasaran dan menginformasikan pihak lain sehingga konsumen itu menjadi tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk dan jasa di perusahaannya. Dan promosi juga mempunyai fungsi yaitu membujuk, menambah nilai dan mendampingi upaya-upaya lainnya. Promosi juga memiliki tujuan yaitu untuk menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen, mendorong pemilihan terhadap suatu produk dan membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Dari mana cara promosi itu dapat dilakukan melalui SMS, email, media sosial, iklan, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayurani Susanti Sregar, NPM 201001019. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang diperhatikan serta dipertimbangkan konsumen ketika membeli suatu barang di pasar, yaitu sebuah pelayanan, di mana seorang penjual barang di toko maupun di pasar pasti akan memberikan bentuk sebuah pelayanan.
serta seorang produser dapat memberikan tanggapan atau respek positif kepada konsumennya, sehingga konsumen akan merasa nyaman serta senang saat membeli suatu barang di tempat tersebut. Lebih senangnya lagi jika seorang produser dapat memberikan sebuah bukti kualitas serta bukti pembelian kepada sang konsumen, sehingga konsumen dapat merasa puas, senang ketika membeli suatu barang di tempat tersebut. Demikian pendapat dari saya, terima kasih. Hai, namaku Lena Sapitri Naibaho, NPM dari 2001060012. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi pasar. Jika lokasi pasar menjadi bahan pertimbangan untuk perbelanjaan, maka pasar tradisional akan kalah dengan pasar modern. Belum lagi adanya pesaing-pesaing dari pasar tradisional, yaitu pedagang-pedagang kecil yang berada di pasar maupun di jalanan, yaitu pedagang keliling. Pesaing yang ketat tak jarang mengakibatkan sepinya pengunjung dari pasar tradisional. Nah, dari penelitian saya ini, saya menyimpulkan bahwasannya adanya konsumsi dalam masyarakat. Dari keputusan ini, konsumen dapat melakukan semua pembelian yang mereka mau, maupun di pasar, swalayan, maupun di pajak, ataupun di pasar-pasar lainnya. Nah, dari kesimpulan tersebut, bahwasannya konsumen dapat memilih semua yang mereka mau, dari misalnya harga, tempat pasar, maupun keterjangkauan dari lokasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.